Oke, kembali lagi di channel Kak Erni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang bergabung dalam channel ini dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan materi dari SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya ya. Ini materi kelas 6. Sebenarnya 456 juga bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, pengertian. Apakah yang dimaksud dengan seni tari? Seni tari merupakan seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh atau fisik dan mimik. Jadi bukan hanya gerakan tangan, gerakan kaki, tapi juga ekspresi atau mimik ya. Yang biasa dikenal dengan mimik itu ekspresi. Seni tari secara umum memiliki aspek-aspek yaitu gerak, ritmis, jadi ritme atau iringan, nah keindahan dan ekspresi seperti itu. Jadi setiap tari itu memiliki unsur-unsur ini. Oke. Selain itu, seni tari juga memiliki unsur ruang, tenaga, dan waktu. Ruang berhubungan dengan posisi, tingkatan, dan jangkauan. Jadi, ini unsur-unsur dalam seni tari, seperti itu pengertiannya. Oke, contohnya, ini ada tari sekapur siri, bisa dilihat ya. Ini mengekspresikan nilai batin, maksudnya mengekspresikan itu berarti mengeluarkan ekspresi yang ada di dirinya ya, seperti itu. Yang ada di dalam diri tarian itu, apakah gembira ataukah sedang bersedih, seperti itu. Nah, seni tari juga merupakan gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu. Jadi fungsi seni tari yang lain itu juga sebagai wadah ya, bukan sebagai wadah untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok ya. Jadi tarian itu memiliki fungsi ya, seperti itu, mengekspresikan perasaan, mengungkapkan perasaan dan menyampaikan pesan. Oke, mari kita lanjut. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis seni tari. Nah, pada dasarnya seni tari dapat dikelompokkan menjadi dua jenis tari. Dari kedua itu, maka kita bisa mengetahui perbedaan dari seni tari sendiri. Nah, dua macam perbedaan itu bisa dilihat dari jumlah penarinya dan juga macam genre atau alirannya, seperti itu. Nah, ini contohnya tari jaipong. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, tari berdasarkan jumlah penarinya ya. Oke, yang pertama, tari tunggal atau solo. Tari tunggal atau solo ini merupakan tari sebuah tari atau seni tari yang dibawakan oleh satu orang penari ya, solo atau tunggal ya. Terus penari ini bisa laki-laki atau perempuan ya, jadi siapapun bisa. Contohnya ini tari Gatot Kaca dari Jawa Tengah ya, contohnya seperti ini. Oke, lanjut. Yang kedua, tari berdasarkan jumlah penarinya. Itu yang kedua adalah tari berpasangan atau duet. Sebuah tari seni yang dibawakan oleh dua penari ya, jadi duet ya. Baik itu penari laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan ataupun
campur antara laki-laki dan juga perempuan. Ini contohnya yaitu tari topeng dari Jawa Barat ya. Ini tari pasangan. Lanjut, masih tari berdasarkan jumlah penarinya itu tari berkelompok atau grup ya. Apakah yang dimaksud dengan tari berkelompok atau grup? Yaitu merupakan sebuah seni tari yang dibawakan oleh banyak orang atau berkelompok. Penari biasanya lebih dari 2 orang, baik dilakukan oleh laki-laki semua, perempuan semua, ataupun campur antara laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya ini tari Samandari Aceh ya. Ini kalau lihat gambarnya ini perempuan semua, tapi bisa laki-laki dan juga perempuan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke tari berdasarkan genre atau aliran ya. Yang alirannya, yang pertama ada tari tradisional. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya ingin menyampaikan bahwa seni tari juga dibedakan berdasarkan genre atau alirannya. Dalam hal ini merangkum aliran gerakan tari itu sendiri, mencakup aliran gerakan tarian itu sendiri dan variasi musik yang dibawakan oleh aliran tersebut. Nah, aliran ini juga dapat dikategorikan menjadi 2 kategori. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada tari tradisional. Seni tari tradisional yaitu tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu, yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah ya. Jadi secara turun-temurun ya kalau yang tradisional itu. Dalam tarian tersebut itu terdapat nilai filosofi, simbol dan juga unsur religius. Jadi sangat kompleks sekali ya. Seperti itu. Contohnya tari tradisional yang tidak pernah berubah dari masa ke masa, baik itu dari kostum, kemudian tata rias, kemudian pakaian dan gerakan dari tarian itu sendiri tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang karena tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangan ya. Tarian ini tuh tarian tradisional itu sangat dijaga agar tetap tidak hilang dimakan oleh zaman. Nah, contohnya ini ada tari gambyong dari Jawa Tengah. Selain itu juga ada masih banyak lagi. Nah, anak-anak bisa cari dari sumber-sumber lain. Oke. Tari tradisional itu juga dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama kita lanjut ke tari tradisional klasik. Tari ini merupakan tarian tradisional yang dikembangkan oleh kalangan bangsawan, istana atau keraton saja. Jadi yang klasik, tradisional klasik itu khusus di kalangan keraton atau kerajaan saja. Dikatakan bahwa tarian ini tidak boleh diganti gerakannya maupun jenis tari maupun semua jenis tarian tradisional memang tidak bisa diganti gerakannya ya. Memang itu udah paten kalau tradisional tidak bisa diganti. Oke. Jika tarian tersebut diganti atau hanya sekedar ditambah, yang diisi di tarian tersebut adalah budaya kerajaan, maka hanya akan merusak nilai sebuah tarian itu sendiri ya. Jadi walaupun zaman sudah berganti puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, tarian itu tidak boleh diotak-atik ya, jadi paten seperti itu. Ciri seni tarian tradisional klasik adalah tariannya ini bernuansa anggun, berwibawa, dan beraksesoris dan berjubah mewah yang dikenakan oleh penari. Jadi aksesorisnya juga mewah, mahal-mahal seperti itunya. Kemudian biasanya tarian ini diadakan untuk menyambut sebuah tamu kehormatan dan kebangsaan. Jadi untuk
upacara penyambutan. Nah, contohnya ada banyak ya. Ini misalnya ini tari Srimpi Sangopati. Selain itu juga ada tari Bedoyo Ketawang. Kemudian ada tari Sangyang yang berasal dari Bali. Oke. Lanjut, ini apa ya? Oke, masih berdasarkan genre tradisional yang kerakyatan. Kebalikan dari tari tradisional klasik, tari tradisional kerakyatan justru dikembangkan dari masyarakat kaum bawah atau rakyat biasa ya. Kalau yang klasik tadi kan di lingkungan keraton, kalau kerakyatan itu berkembang di rakyat biasa. Berbeda dengan tradisional klasik, tarian yang satu ini gerakannya tidak terlalu baku. Jadi tarian kerakyatan tidak terlalu baku, bahkan bisa disatu padukan dengan gerakan baru yang lebih menarik ya. Jadi tidak monoton. Karena tarian ini tidak harus memiliki syarat yang berbelit untuk melakukannya dari segi gerakan maupun penampilan. Jadi ini bisa siapa saja bisa menarikannya seperti itu ya, dari kalangan mana saja. Contohnya ini tari Jaran Kepang ya. Kalau di daerah juga ada yang mengatakan jaranan, ada juga yang mengatakan jadilan. Nah, seperti itu. Ya, selain itu juga tari tradisional kerakyatan itu ada jaipong juga, ada tari lilin dari Sumatera Barat. Oke, kita lanjut. Masih tari berdasarkan genre atau alirannya. Yang kedua kita ke tari kreasi baru atau modern. Tari kreasi baru adalah sebuah tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer atau yang disebut juga sebagai penata tari ya. Jadi ada koreografer yang menata nanti bentuk tariannya seperti apa. Nah, seni gerakan yang ditampilkan juga sudah jauh dari kaku. Gerakan yang ditampilkan juga bersifat bebas, tetapi masih tetap dalam kaidah gerakan tari yang estetis dan indah. Estetis itu yang estetika yang memiliki unsur-unsur keindahan, menarik, memukau. Seperti itu ya. Riasan dan iringan musik dalam kreasi baru juga sangat beragam, tergantung dengan tema dan tujuan yang ingin dibawakan oleh penari tersebut. Tari kreasi, nah contohnya ini tari kreasi itu, kalau ini contohnya tari kupu-kupu ya. Selain itu juga ada tari merak dan masih banyak lagi. Kalian bisa mencarinya di berbagai tempat gitu ya, di berbagai sumber. Oke. Nah, tari kreasi baru itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tari kreasi baru pola tradisi dan juga tari kreasi baru pola non-tradisi. Apa yang membedakan? Tari kreasi baru pola tradisi ini menggunakan sentuhan unsur tradisional, baik gerakannya, rias, kostum, dan iramanya. Jadi di dalam tarian tersebut terdapat nilai tradisi yang dibawakan dalam tarian jenis ini. Kemudian yang kedua, tari kreasi baru pola non-tradisi. Nah, sebaliknya, tarian ini merupakan tarian yang tidak menggunakan sama sekali unsur tradisional. Kemudian rias, kostum, dan iramanya. Ya, jadi dari sini kita bisa mengartikan bahwa tarian ini adalah tarian modern, misalnya break dance. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut, kita ke tari kontemporer ya, berdasarkan genre juga. Apakah yang dimaksud dengan tari kontemporer? Tarian kontemporer itu merupakan sebuah tarian yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Jadi dalam setiap gerakan itu ada pesannya. Jadi kita harus mencari tahu apa yang ingin disampaikan dari tari itu.
Irama musik yang unik yang digunakan juga tidak biasa ya, jadi unik ya, spesial. Mulai dari musik sederhana, orkestra, sampai musik Fruity Loops yang diambil dari teknologi musik digital ya. Misalnya breakdance itu kan pakai piringan hitamnya Mbak dan Mas DJ. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Oke, kemudian riasan wajah dan kostum dari tarian ini juga terbilang aneh sesuai dengan tema yang dibawakan. Jadi tergantung temanya seperti itu. Tarian ini biasanya membawakan sebuah gerakan berbentuk mengenang sebuah perjuangan seorang tokoh, mengenang kejadian atau juga mengenang hari tertentu di mana meninggalkan cerita khusus, jadi ada pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Jadi terkesannya aneh ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi menceritakan kejadian-kejadian tertentu seperti itu. Bisa juga menceritakan pahlawan atau terjadinya perlawanan melawan Belanda dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya, itu tadi jenis-jenis tari ya. Sekarang kita lanjut ke unsur utama dalam seni tari. Jadi di dalam seni tari itu bukan hanya sekedar kita menari saja, tetapi juga ada unsur utama dari seni tari. Jadi suatu gerakan itu tidak bisa dikatakan tarian bila tidak memenuhi 3 unsur. Nah, jadi nanti ada 3 unsur. Jika salah satu saja unsur tersebut tidak ada, maka gerakan tersebut tidak bisa dikatakan sebuah tari. Nah, apa saja unsur tersebut? Ada yang tahu? Oke, mari kita lihat yang pertama, yaitu wiraga atau raga. Ya, diambil dari kata raga. Raga itu tubuh ya. Jadi wiraga itu sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan baik dengan posisi duduk maupun berdiri. Jadi kesesuaian gerakan badan, nah itu disebut dengan wiraga. Kemudian yang ketiga wirama atau dalam bahasa Indonesia disebut irama. Sebuah seni tari itu harus memiliki unsur unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik pengiringnya, baik dari segi tempo maupun iramanya. Jadi sinkron ya antara irama, ketukannya dan juga gerakan tangan atau gerakan kaki seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu wirasa atau dalam bahasa Indonesia adalah rasa. Jadi sebuah seni tari itu harus mampu untuk menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa melalui sebuah tarian dan gerakan serta ekspresi penarinya. Jadi pesan yang disampaikan dalam sebuah tarian itu bukan hanya dari gerakan saja, tetapi juga dengan ekspresi atau mimiknya seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke, demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan atau materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Segala kekurangan saya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.